Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat. Saudara semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian hukum pidana. Coba, apakah sudah bawa buku semua? Silahkan saudara semua lihat bukunya. Bukunya karangan Profesor Sudarto, Hukum Pidana 1. Dan juga jangan lupa saudara bawa KUHP versi Profesor Mulyatno, KUHP yang berwarna merah ya. Disiapkan dulu. Saudara semua, kita akan membahas tentang pengertian hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Tentunya kita harus bedakan antara hukum pidana, tindak pidana, dan juga pidana. Kalau hukum pidana berarti kita bicara tentang aturan, ya kan, aturannya. Kalau tindak pidana kita bicara tentang perbuatannya, perbuatan. Kalau pidana kita berbicara tentang sanksinya. Nah, oleh karena itu, saudara semua, kita harus tahu apabila saya mengatakan dia sangat pantas dipidana, itu artinya apa? Dia sangat pantas dijatuhi sanksi pidana. Jangan sampai salah menafsirkan. Pengertian pidana adalah sepakat aturan. Nah, salah berarti. Karena apa? Yang namanya pidana adalah sanksi. Kalau hukum pidana berarti aturan. Oke, dari awal itu kita bisa melihat pengertiannya bahwa pengertian hukum pidana adalah aturan hukum. Ini Metzger mengatakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, akibatnya berupa pidana. Jadi ada dua hal pokok kalau menurut Metzger. Yang pertama adalah perbuatan itu memenuhi syarat-syarat. Jadi ada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat sehingga dipidana. Sebagai contoh apa? Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain di dalam pasal 338. Ini jelas ya. Syaratnya adalah kan jelas unsurnya. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka dipidana. Nah, ini adalah ada seperangkat aturan. Di sana ada mengatur suatu perbuatan, kemudian ada syarat-syaratnya, dan di dalamnya ada sanksinya berupa pidana, yaitu 15 tahun. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian kalau Simon itu menyatakan bahwa keseluruhan larangan, perintah yang oleh negara diancam nestapa. Jadi dalam bukunya Prof. Darto juga dijelaskan, kalau Simon itu mengatakan keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa. Nah, apabila tidak mentaati, ada aturan nih di dalam undang-undang, di dalamnya ada aturan-aturan, di dalamnya mengenai perbuatan-perbuatan yang apabila dilanggar, perintah tidak dilaksanakan atau larangan dilanggar, maka ada nestapa atau pidana jika tidak ditaati. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat untuk menjatuhkan pidana. Simon juga menyatakan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Jadi lengkap. Intinya adalah peraturan-peraturan yang menetapkan suatu perbuatan dan di dalamnya ada sanksi pidananya. Nah, apabila ada suatu peraturan yang di dalamnya tidak ada sanksi pidananya, maka itu bukan hukum pidana. Bisa jadi hukum perdata, bisa jadi hukum tata negara. Sebagai contoh, saudara menemukan suatu aturan di sana dikatakan bahwa dosen wajib menjalankan tridharma perguruan tinggi. Nah, ini kan tidak ada aturan yang mengatur syarat-syarat larangan ataupun perintah dan sebagainya yang ada pidananya, sehingga itu bukan hukum pidana. Nah, berbeda dengan Profesor Mulyatno. Prof. Mulyatno tentu ini guru kita semua kan, kakek guru kita. Kalau kemarin saya bicarakan bahwa guru saya itu Pak Ali Masyar, kemudian gurunya Pak Ali Masyar itu Profesor Bardanawi Arif, gurunya Prof. Barda itu Prof. Sudarto, dan gurunya Prof. Darto itu Prof. Mulyatno. Nah, gurunya Prof. Mulyatno siapa? Ya ini kalau saya terus-teruskan ke atas, mungkin kemarin saya jelaskan bisa jadi sampai Patih Gajah Mada kan begitu ya. Tapi enggak, itu hanya
jokes saja. Jadi intinya kalau sudah sampai Prof. Mulyatno kita sudah sangat percayalah bahwa ini adalah beliau itu orang yang sangat luar biasa. Prof. Mulyatno mengatakan bahwa hukum pidana itu apa? Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dari suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan. Untuk apa itu? Satu, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana. Jadi aturannya berisi menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang diancam, yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, tapi disertai ancaman sanksi berupa pidana. Siapa yang disanksi? Yang disanksi adalah orang yang melanggar. Kemudian yang kedua adalah menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Jadi ini jelas dalam hal apa, syarat-syaratnya jelas. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Jelas ya. Jadi begini, apabila ada suatu perbuatan-perbuatan yang sudah dilarang oleh undang-undang, dilarang oleh negara, kemudian diancam dengan pidana, terus yang terakhir adalah bagaimana menentukannya. Apakah ini ada orang membunuh, langsung diseret, masukkan ke penjara? Tidak mungkin, itu tidak bisa. Oleh karena aturannya juga, bagaimana cara menjatuhkan sanksinya. Apabila ada orang yang melanggar, itu juga diatur dalam hukum pidana. Oke, nah, oleh karena itu, isi tadi semua pengertian yang berkaitan dengan bagaimana hukum pidana itu dapat, bagaimana suatu perbuatan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi aturan hukum yang mengatur bagaimana suatu perbuatan dengan syarat-syarat tertentu ketika dilanggar itu dijatuhi sanksi berupa pidana, itu merupakan hukum pidana dalam pengertian ius poenale. Ya, ingat sekali lagi, dalam pengertian ius poenale. Di sini saudara bisa melihat di dalam bahwa ius poenale itu ya tadi keseluruhan aturan, larangan dan sebagainya. Nah, ini berbeda dengan pengertian hukum pidana dalam ius puniendi. Nah, pengertian hukum pidana dalam ius puniendi secara luas menyatakan bahwa hak dari negara, jadi aturan-aturan yang mengatur tentang hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tersebut. Jadi aturan dari negara. Kemudian kalau dapat sempit adalah hak dari negara, aturan-aturan yang mengatur tentang hak dari negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, oleh karena itu, ius puniendi ini harus berdasarkan ius poenale. Kenapa demikian? Karena yang mau dituntut itu kan seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan aturan hukum yang mengatur tentang siapa orang-orang atau perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang dijatuhi sanksi berupa pidana itu adalah yang hukum pidana menurut ius poenale. Sehingga kalau ini ditegakkan, ini dituntut, ini diproses, yang diproses apa? Ya ius poenale itu. Nah, hukum untuk memproses inilah yang disebut hukum pidana menurut ius poendi. Jadi demikian ya, kalau kita berbicara tentang hukum pidana menurut ius poenale dan ius poenendi. Mungkin itu. Nah, kita menginjak materi selanjutnya, ya kan? Di dalam hukum pidana ini ternyata dibagi beberapa jenis. Di dalam bukunya Prof. Darto itu dikatakan dan di literatur yang lain bahwa jenis hukum pidana bagi apa saja sih? Nanti pertanyaan dapat dilanjutkan ya, pertanyaan dapat disampaikan lewat online ini juga bisa, lewat nanti silakan saudara disampaikan dalam berbagai bentuk lah kalau ada pertanyaan. Nah, saya akan lanjutkan lagi ya tentang jenis-jenis hukum pidana. Saudara-saudara semua, saudara sekalian,
bahwa jenis hukum pidana. Jadi hukum pidana itu jenisnya ada bermacam-macam. Ingat ya, jenis hukum pidana. Bedakan nanti ada jenis tindak pidana, ada jenis pidana. Jadi harus saudara bedakan antara hukum pidana, tindak pidana dan pidana. Ini kadangkala sudah belajar di Fakultas Hukum lama, tapi ketika pilihan kata masih tidak benar, pilihan kata masih salah-salah, ya itu sungguh sangat memalukan. Masa nanti bilang begini, itu ada di aturan pidana. Nah ini kan kurang. Itu aturan pidana masih lumayan lah, tapi itu nanti akan dijatuhi hukum pidana. Wah, dijatuhi hukum pidana, yang jatuhkan apa? Demikian. Oke, hukum pidana dapat dibagi menjadi beberapa hal tergantung sudut pandangnya. Ada yang membagi hukum pidana material dan hukum pidana hukum pidana substantif, dan yang kedua hukum pidana formil atau hukum pidana prosedural. Hukum pidana material atau hukum pidana substantif itu apa? Suatu hukum pidana atau aturan-aturan hukum pidana yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat untuk dapat dipidana, dan ketentuan mengenai pidana. Secara gamblang garis besar bisa saya jelaskan bahwa yang namanya aturan-aturan hukum pidana material itu apa yang diatur? Yang diatur adalah 3 masalah pokok hukum pidana. Apa saja itu? 1, persoalan tindak pidana. Yang kedua, bagaimana persoalan pertanggungjawaban pidana atau unsur kesalahan mens rea. Yang ketiga adalah unsur pidananya. Apabila aturan mengatur 3 hal itu, maka itu adalah hukum pidana substantif atau hukum pidana material. Jelas ya? Yang kedua, selain hukum pidana material dibagi menjadi, selanjutnya adalah selain hukum pidana material ada hukum pidana formil. Apa itu hukum pidana formil? Hukum pidana formil atau disebut juga hukum pidana prosedural, atau lebih familiar lagi disebut sebagai hukum acara pidana. Apa itu? Hukum yang mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat kelengkapannya melaksanakan haknya mengenakan pidana. Jadi hukum pidana formil itu adalah ketika ada orang yang melanggar hukum pidana material, maka hendak ditegakkan, hendak diproses pidananya dikenakan dengan cara adalah apa? Dengan cara juga ada aturan hukum, pakainya hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Makanya kalau kita lihat hukum acara pidana itu pasti hukum acara pidana ya. Ini di sini berisi tentang bagaimana polisi untuk menangkap, bagaimana polisi menahan dan lain sebagainya. Karena di dalam hukum pidana ini tidak bisa langsung modelnya adalah ketika dia jatuhi pasal 362 dikatakan. Nah, ini kita bisa lihat pasal 362 tentang pencurian. Jelas di sini dikatakan barang siapa dengan sengaja, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dipidana paling lama berapa? 5 tahun. 338 juga sama, pembunuhan dipidana 15 tahun, 340 pembunuhan berencana dipidana seumur hidup mati atau ini paling tidak 20 tahun. Kemudian pasal 284 tentang perzinahan. Terus kemudian pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Itu semua adalah hukum pidana material. Ketika ada orang yang melanggar, maka diproses menggunakan hukum pidana formil atau hukum pidana prosedural atau hukum pidana hukum acara pidana. Kemudian juga ada yang membagi hukum pidana itu menjadi hukum pidana umum dan khusus. Jelas ya? Hukum pidana umum dan khusus. Apa hukum pidana umum? Hukum pidana umum itu adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, yang biasanya diatur di dalam hukum induk, yaitu hukum pidana atau KUHP. Jelas ini aturannya umum, banyak sekali hukum pidana umum. Berbeda dengan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang biasanya dari hukum pidana umum. Ya kan, mungkin mengenai golongan tertentu atau jenis perbuatan tertentu yang diatur dalam peraturan tersendiri yang terpisah dari hukum dari KUHP. Jadi aturan di luar
KUHP gitu ya. Nah, ya contohnya apa pidana khusus? Hukum pidana khusus contohnya adalah tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nomor ya, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi 3199 Junto 20 2001, Undang-Undang tentang Money Laundering 8 2010, Undang-Undang tentang terorisme dulu sudah ada Perpunya nomor 1 tahun 2002 gitu ya. Kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 15, dirubah lagi sampai sekarang. Kemudian ada Undang-Undang tentang Perdagangan Orang, ya kan, 21 2007 kalau tidak salah, ya kan. Kemudian Undang-Undang tentang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik atau ITE dan lain sebagainya. Itu undang-undang khusus, undang-undang hukum pidana khusus, di mana di dalamnya mengatur sendiri tentang formil maupun materialnya yang ada di luar KUHP. Pembagian selanjutnya, kadangkala hukum pidana menjadi dua juga, yaitu hukum pidana yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Yang dikodifikasikan contohnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang tidak dikodifikasikan berupa undang-undang tersendiri, tadi yang seperti hukum pidana khusus, atau bahkan di beberapa di luar negeri itu adanya lembaran-lembaran tentang Homicide Act, mungkin adalah tentang undang-undang tindak pidana tentang khusus pembunuhan, tapi tidak di dalam satu buku. Jelas ya, kodifikasi itu satu dibukukan. Tapi dibukukan bukan berarti undang-undang tindak pidana korupsi kan dijilid, berarti kodifikasi. Tidak demikian. Kodifikasi itu ada banyak delik-delik, ada banyak tindak pidana yang diatur di dalamnya, gitu ya. Kalau sekarang semuanya ya dibukukan semua, tapi bukan berarti dibukukan, jilid itu menjadi kodifikasi, gitu ya. Kemudian berdasarkan tempat berlakunya hukum pidana juga bisa dibagi menjadi hukum pidana umum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang pusat dan berlaku untuk seluruh negara. Kemudian hukum pidana lokal yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku di daerah. Ada juga yang dibagi hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Tidak tertulis ya mungkin hukum pidana adat ada. Saya sempat ke Sedulur Singkep ya melakukan penelitian, itu di sana ada yang namanya, di sana itu ada aturan adat. Bahkan kalau ngambil metik saja, metik apa itu? Pohon, itu tidak boleh, itu merupakan suatu delik kejahatan, tidak bisa. Nah itu nanti ada pidananya sendiri, pidananya apa ya? Saya belum sampai mengarah ke sana mas penelitian itu, tapi yang jelas ada, minimal adalah dianggap tidak baik oleh masyarakat, ya hukum sosial lah. Kemudian selanjutnya adalah ada yang bagi hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional. Hukum pidana internasional terdapat dalam banyak konvenan-konvenan. Sebagai contoh adalah di dalam International Criminal Court itu ada kejahatan-kejahatan internasional yang dianggap melanggar hak asasi manusia berat, sebagai contoh genosida, kemudian crime against humanity, war crime, dan lain sebagainya. Jadi itu sahabat-sahabat, saudara semua, selanjutnya adalah kita akan bicara tentang apa lagi? Setelah pengertian selesai, jenis sudah kita berikan semua, kita akan masuk ke dalam prinsip pidana. Jadi prinsip pidana itu di dalam kita mengenal ada prinsip pidana. Yang pertama adalah bahwa pidana itu, ya ini prinsip hukum pidana juga. Pidana itu prinsipnya adalah subsidiar. Subsidiar itu kenapa? Kalau kita ingin menggunakan pidana atau hukum pidana, maka yang kedua, bukan utama, subsidiar. Kalau saudara menemukan di kampung ada orang yang dalam tekanan KDRT seumpama, atau orang konflik, ada penghinaan ya, ngece-ngece, mungkin kata-kata kasar sebagai contoh, mungkin dikatain anjing, mungkin dikatakan apa kalau Jawa Timur danco, kemudian jangkrik dan lain sebagainya. Ini kan kalau kita masukkan dalam pasal 310 bisa saja masuk. Nah, akan tetapi pidana itu, hukum pidana itu adalah subsidiar.
subsidiar itu ngapain? Kenapa? Harus dijadikan yang kedua. Jangan sedikit-sedikit ada kasus bawa ke pidana, ada kasus bawa ke pidana, itu jangan. Karena memang ini adalah subsidiar. Kenapa harus diberikan begitu? Karena ingat bahwa prinsip pidana yang kedua adalah pedang bermata dua. Artinya mengiris dagingnya sendiri. Coba kita lihat kalau ada pedang, kita lihat saja kalau ada pedang atau pisau lah gitu ya, itu kalau hukum pidana itu bermata dua, sebelah atas juga tajam, sebelah kiri juga tajam. Maksudnya apa? Tujuan pidana itu untuk melindungi masyarakat, tapi melindunginya itu caranya dengan cara menderitakan ya. Yang namanya pakai hukum pidana kan menderitakan. Apakah ada orang yang tidak menderitakan? Tidak menderita maksudnya. Menderita semua. Orang di penjara menderita, ditenda juga menderita. Ininya tidak mau ditenda, gitu ya. Artinya ini mau melindungi orang, tapi caranya adalah menderitakan orang. Oleh karena itu harus digunakan yang kedua. Karena ingat, kenapa demikian? Jelas prinsip pidana yang selanjutnya adalah hukum pidana itu merupakan hukum sanksi. Nah, emang isinya sanksi. Kalau sanksi sebaiknya dihindari, gitu ya. Jadi ini bersifat subsidiaritas. Begitu sahabat, teman-teman semua sudah jelas ya prinsip pidana ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa juga disampaikan di beberapa kesempatan. Selanjutnya saya akan langsung saja masuk ke dalam fungsi hukum pidana. Saudara semua, bahwa fungsi hukum pidana itu apa sih? Fungsi hukum pidana itu mengatur, ini fungsi umum ya, ada fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umumnya apa? Mengatur masyarakat atau mengatur hidup kemasyarakatan, gitu ya. Atau bagaimana bisa tata kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan baik. Intinya pokoknya mengatur hidup masyarakat lah, gitu ya. Itu fungsi umumnya. Dengan adanya aturan hukum pidana, contoh tidak boleh mencuri, otomatis masyarakat akan tertata hidupnya. Coba tidak ada aturannya, setiap hari orang lapang mencuri, orang jengkel membunuh orang, tidak ada aturannya. Oleh karena itu aturan hukum pidana dibuat supaya masyarakat tertib, gitu ya. Tanpa aturan pidana, masyarakat akan mungkin akan main hakim sendiri, ada orang mencuri digerebek sendiri, dipukuli sendiri dan sebagainya. Ini tidak boleh dilakukan. Nah, Eigenrechten itu tidak boleh. Ya, main hakim sendiri tidak boleh. Tujuan hukum pidana demikian, untuk mengatur masyarakat. Yang kedua adalah fungsi khusus. Apa fungsi khususnya? Hukum pidana itu mempunyai fungsi khusus. Fungsi khususnya adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak melanggarnya dengan sanksi berupa pidana. Ini menariknya pidana. Pidana itu ada fungsi khusus. Kenapa ada hukum pidana? Supaya orang tidak melanggar. Karena kalau tidak diatur dalam hukum pidana, orang bisa melanggar. Jadi artinya melindungi kepentingan hukum, melindungi kepentingan aturan itu sendiri. Mengatur. Nah, ini contoh ini ya. Suatu saat ada aturan baru. Ini saudara semua, ini kan sekarang kalau duduk jegang itu tidak ada persoalan kan sekarang. Nah, suatu saat ternyata orang duduk jegang semua, pemandangan menjadi jelek. Hanya diatur tidak boleh duduk jegang. Atau saudara sekarang kalau sudah sembarangan masih boleh, seumpama. Tapi suatu saat ketika itu dianggap suatu kejahatan, maka diatur bahwa yang namanya meludah sembarang tempat tidak boleh. Nah, tanpa adanya hukum pidana maka mungkin tidak ditaati. Dengan adanya pidana, barang siapa membuang sampah sembarangan maka dijatuhi sanksi berupa kurungan 3 bulan atau pidana denda Rp500.000 langsung, ya kan, akhirnya pada demikian ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin tadi kita sudah bicara tentang pengertian hukum pidana, kita sudah bicara tentang jenis-jenis pidana, kita juga sudah bicara tentang prinsip pidana, kita juga sudah bicara tentang fungsi hukum pidana. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, ya kan. Mohon dapat dikerjakan beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan di bawah, nanti akan
responnya ini respon saudara kami tunggu, begitu ya, saya tunggu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini adalah tetap pesan saya sebagai pesan moral adalah saudara tetap di rumah sampai batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Ini kan kita kan sedang ada wabah COVID Corona gitu ya, sehingga kita tenang, tidak usah panik, tapi kita juga harus waspada. Dalam Islam diajarkan kita harus seimbang antara usaha dengan tawakal. Corona itu makhluk Allah, sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa mengecilkannya. Alah, kita sudah diatur hidupnya oleh Allah. Kalau mati ya mati, kalau meninggal ya meninggal, sakit ya sakit. Tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Nabi pun dulu pernah ketika ada wabah itu memerintahkan untuk berdiam di rumah. Yang sudah kena wabah jangan keluar dari kampung. Nabi saja yang dekat dengan Allah melakukan hal yang sama, apalagi kita. Oleh karena itu ya, kebijakan belajar di rumah secara online kita manfaatkan dengan baik. Memang salah satu ikhtiar kita supaya kita tidak menambah istilahnya virus ini semakin menyebar. Kita juga berikhtiar, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.